Pemirsa, puluhan ekor sapi di Pekalongan terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Menanggapi hal tersebut, DKPP Kabupaten Pekalongan perketat pengawasan terhadap pasar-pasar hewan serta lakukan penyemprotan disinfektan pada truk pengangkut hewan ternak. Puluhan ekor sapi di Kabupaten Pekalongan terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKKP Kabupaten Pekalongan, jumlah sapi terinfeksi mencapai 55 ekor dari total populasi ternak sekitar 17.000 ekor. Medik Veteriner DKPP Kabupaten Pekalongan, Dr. Hewan Mutasim Bila menjelaskan penyebab PMK di Kabupaten Pekalongan sebagian besar disebabkan oleh lalu lintas ternak dari wilayah juga terdampak PMK. Sehingga pihaknya telah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit. Mutasim memaparkan gejala PMK pada hewan ternak meliputi demam tinggi, hipersalivasi atau air liur berlebih, dan munculnya lepuh atau luka pada bagian bibir, gusi, lidah, serta kuku. Hewan ternak yang terjangkit PMK juga cenderung kehilangan nafsu makan. DKPP Pekalongan mengambil langkah pengawasan ketat di pasar-pasar hewan, termasuk penyemprotan disinfektan pada truk pengangkut ternak untuk menekan penyebaran PMK. Untuk Kabupaten Pekalongan, seperti halnya dengan kabupaten-kabupaten yang lain, memang sudah terjangkit juga sih. Artinya bahwa ada yang sudah menjadi korban juga, beberapa juga ada yang harus potong paksa juga. Artinya karena banyak pedagang kita itu ambilnya dari daerah yang wabah juga, misalnya kayak Boyolali seperti itu, pasar-pasar dari timur. Jadi pastilah kita akan dengar. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk jumlah binatang ternak yang sudah terjangkit PMK di Kabupaten Pekalongan, Pak? Ya, dari laporan yang kami terima sampai kemarin tanggal 6 ya, itu kurang lebihnya sekitar 55 ekor sapi. Dari populasi? Kurang lebihnya 17 ribuan sapi. Kemudian bisa disampaikan Pak untuk ciri-ciri binatang yang terkena PMK itu bagaimana Pak? Ternak-ternak yang terjangkit, jadi untuk diketahui bahwa virus penyakit PMK ini menyerangnya adalah hewan-hewan yang berkuku belah, misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, juga babi ya. Dan hewan-hewan yang terserang penyakit ini biasanya gejalanya demam tinggi, kemudian juga dia hipersalivasi atau ngiler, kemudian juga ada lepuh atau luka di bibir, kemudian di gusinya juga, di lidahnya, kemudian di kukunya juga, seperti itu, Mas. Sehingga dia biasanya nafsu makannya juga turun. Ya. Terus Pak, dari pihak dinas sendiri Pak ada langkah untuk menangani ini Pak? Ya, untuk langkah-langkah yang kita ambil adalah pengawasan lalu lintas di pasar hewan, seperti halnya insya Allah besok gitu, karena pasaran di Kajen itu adalah hari Rebo. Kita berencana untuk melakukan penyemprotan terhadap armada truk yang masuk ke pasar, kemudian juga pembagian desinfektan pada petani-petani, karena tidak disarankan untuk petugas menyemprot dari satu kandang ke kandang yang lain, sehingga kita baginya ke petaninya. Kemudian juga tindak lanjut terhadap laporan yang masuk ke dinas, seperti itu, Mas. Kalau ada petani yang melaporkan ternaknya bergejala. Pihaknya juga menghimbau para peternak untuk tidak panik dengan penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak, akan tetapi harus waspada dengan melakukan tindakan pencegahan. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.